Bersama Om Sajen, kita akan bercerita konco Sajen mengenai rumah sakit Ganjuran. Rumah sakit tua. Ya, rumah sakit tua di Ganjuran. Sakjane mbiyen Ngopo? Kalau kita membicarakan rumah sakit tua di kota Yogyakarta, ya tidak terlepas dengan rumah sakit Ganjuran. Yang namanya rumah sakit Santa Elizabeth ya. Ganjuran ini letaknya ya itu dari Jogja ke arah selatan kurang lebih 15 kilo. Sekitar 15 kilo ya. Sekitar 15 kilo. Jadi ada Pak Bapang dulu, nanti perempatan Pak Bapang ke selatan lagi. Kira-kira dari perempatan Pak Bapang itu ya 4 kilo. Ada jalan ke timur. Kita belok ke kiri. Ya, ke kiri kurang lebih sekitar 1,5 kilo. Di situ ada rumah sakit Ganjuran kalau zaman dulu ya. Kalau sekarang kan di situ sekarang ada apa namanya? Ada Candi Ganjuran. Candi Ganjuran ya. Itu kalau itu lurus terus ke selatan Tongseng ya. Kambing Mbah Jadi istimewa. Kembali ke rumah sakit Ganjuran ya. Rumah sakit Ganjuran ini itu rumah sakit Belanda. Oh, jadi ini kenapa kita bercerita rumah sakit Ganjuran? Ya. Ini menariknya karena ini rumah sakit tua. Rumah sakit tua. Dan pastinya selain tua, apalagi nih yang menarik ini? Suster dan dokternya itu didikan Belanda. Ya, tahu sendiri ya, mempunyai apa namanya ketelitian, kerapian, sangat hati-hati. Disiplin tinggi tepatnya. Jadi dikemasnya itu kata-katanya disiplin tinggi ya. Di tahun sekitar 60-an. Ya. Semua orang yang mau melahirkan, maksudnya ibu-ibu yang mempunyai strata sosial sudah tinggi, ya kalau mau melahirkan ya di Ganjuran. Bukan lagi di dukun bayi. Ya. Di masyarakat sekitar Ganjuran. Ya radius 4-5 kilo itu larinya ke Ganjuran. Ya. Saya pernah diceritain ya, itu 4-5 hari yang lalu saya bertemu dengan kawan saya. Dia itu lahir di Ganjuran. Ya, terus dia bercerita itu kan, di situ ada ibunya juga yang cerita, ibunya bukan anaknya, anaknya kan dilahirkan, jadi tidak tahu ya. Dulu ceritanya rumah sakit Ganjuran itu dulu sangat istimewa, itu menjadi favorit kalau ibu-ibu melahirkan. Tempatnya strategis, ya. Terus kemudian pelayanannya istimewa. Istimewanya apa? Perawatnya atau susternya ini sangat disiplin, ya. Karena kalau orang melahirkan, kalau di desa, ya itu kan tidak ada yang ngatur. Ya, kalau di rumah sakit Ganjuran diatur. Bangun jam sekian pagi, ibunya mandi dulu, anaknya sudah dipegang sama susternya, dimandikan komplit segala macam, digedong, ya. Nanti jam 6 baru ditemukan sama ibunya, dikasih susu, kemudian nanti dijemur dan lain-lain gitu. Kalau mau dijemur ya. Tapi yang menjadi ciri khasnya adalah perilaku susternya. Ya, susternya itu sangat care kepada yang dirawat. Gitu loh. Jadi ibu yang melahirkan, ya itu merasa sangat diperhatikan oleh suster. Merasa nyaman. Tempatnya, kamarnya selalu dibersihkan dengan harum-harum, bukan bau karbol. Zaman dulu adanya kan karbol ya. Ya, tapi itu Ganjuran sudah memodifikasi. Itu terus kemudian bajunya itu baju bayinya itu juga bersih-bersih. Kan biasanya kalau melahirkan gitu ya 4 atau 5 hari baru boleh pulang. Ya, jadi dirawat di situ, diajari cara merawat bayi. Itu ceritanya kalau untuk rumah sakit Ganjuran yang versi ibu melahirkan. Ya, kalau yang versi rumah sakit umumnya yang bukan untuk melahirkan itu sama juga. Dalam artian apa? Perawatnya ya istimewa. Cara merawatnya itu loh dengan ketulusan yang tinggi, ya, tidak membedakan ras, suku dan agama. Itu Ganjuran ini kan rumah sakit
Katolik ya. Padahal yang masuk sekitar gitu kan banyak yang bukan beragama Katolik gitu, tapi perlakuannya sama. Ya. Itu sampai kalau umpamanya sudah ya ibu melahirkan ya. Pulang itu mesti dibawain sesuatu sama susternya. Termasuk apa? Minyak yang untuk melunyusi bayi. Minyak telon, minyak kayu putih. Ganjuran bikin sendiri. Yang sekarang dicontoh oleh Panti Rape. Ya, Panti Rape ini dulu namanya oil kokos. Oil kokos itu minyak kelapa tapi steril. Bukan virgin oil, bukan loh ya. Beda lagi. Beda. Kalau minyak oil kokosnya Panti Rape ini itu minyak kelapa, minyak goreng. Ya, anggap aja minyak goreng gitu kan ya. Itu yang disterilkan. Itu fungsinya untuk mengguyur bayi-bayi prematur. Mandinya itu pakai minyak. Itu. Terus kemudian kalau ibu hamil kontrol di Panti Rape, pemantauan saya loh ya, itu dikasih minyak itu terus untuk mengolesan perut. Jadi tidak pakai yang disebut baby oil. Ya, ini tanpa kimiawi karena murni betul dari minyak kelapa. Ya. Terus kemudian minyak telonnya juga bikin sendiri. Itu baunya khas, istimewa itu. Kan enak toh kalau kita lihat bayi setelah dimandikan terus kemudian dikasih minyak telon. Baunya khas bayi gitu. Itu baunya khas bayi banget itu ya. Minyak telon, minyak kayu putih juga bikin. Nah, dulu Panti Rape ini ya, minyak telon, minyak kayu putih bikin tapi sekarang enggak. Ya, enggak tahu mungkin enggak ada yang bikin kali ya. Yang masih adalah oil kokos ya. Oil kokos itu, nah itu saya memakai. Sampai sekarang saya memakai oil kokos itu ya. Ini berbagi pengalaman. Jadi ceritanya ganjuran kita geser sedikit ini ya. Minyak oil kokosnya Panti Rape. Ya, itu kalau saya capek itu diguyuri itu tuh rasanya perasaan minyak itu masuk ke sela-sela tulang kok. Ya, atau diguyur di kepala. Guyur saja. Terus sambil dipijit-pijit gitu. Waduh, rambutnya jadi tambah hitam. Ya toh, relaksasinya masuk dan murah harganya. Ya, per 20 cc sama 50 cc. Sekarang adanya 50 cc. Harganya sekitar 5.000. 50 cc 5.000. Murah, khasiatnya banyak. Kalau umpamanya enggak mau makan anak kecil gitu, lidahnya dijilatin itu. Oil kokos itu. Tangan kita kasihkan di oil kokos terus suruh melet anaknya dijilatin. Kadang terus yang di belakang telinga ini kan banyak saraf. Ya, itu diolesin kalau mau tidur malam. Atau kaki yang kering. Kan ada yang enggak tahan sama kimia baby oil dan lain-lain ya. Dipakai oil kokos. Untuk pelembabnya ya. Untuk pelembabnya. Kembali ke ganjuran. Nah, ganjuran ini ciri khasnya dari jauh itu sudah ketahuan kok. Kalau kita mau masuk ke rumah sakit ganjuran. Karena apa? Kanan kiri jalan itu dikasih cemara. Pohon cemara. Zaman dulu saya kecil, kalau saya lewat itu sudah tahu kalau itu ganjuran. Karena apa? Cemara. Kalau Christmas itu dikasih lampu. Atau obor. Zaman dulu kala gitu loh. Itu sudah tahu. Kalau sekarang karena cemaranya sudah mati, diganti juga sama kayak cemara toh, tapi namanya glodokan tiang. Namanya tanamannya itu glodokan tiang gitu, tinggi tapi daunnya pada jatuh gitu. Tapi seenggak-enggaknya itu mewakili nuansa zaman dulu. Terus kemudian gini, era-era 60 ya, kan belum ada mobil ambulan. Jarang. Nah, kalau orang membawa jenazah, ya itu biasanya yang ngambil itu tetangganya rame-rame. Ya, caranya dengan sepeda ontel, sepeda kebo tahu toh, dijejer dua, di tengah dikasih palang bambu. Kasih palang bambu gitu, kemudian dikasih bambu lagi. Ya kayak ranjang lah, jadinya kayak ranjang ya. Jenazahnya taruh di tengah-tengah itu. Ya, sepedanya dituntun karena sudah diikat. Ya, yang genjot ya enggak bisa. Ini mbak jenazah. Terus nanti salah satu atau dua orang itu membawa lampu pitroma untuk penerangan. Itu kadang saya masih rada takut. Karena apa? Pernah ketemu di jalan dari jauh gitu, itu bawa jenazah.
Ya. Dulu tidak ada ambulan yang membawa, tidak ada, mesti diambil sama keluarganya. Itu ceritanya begitu untuk Ganjuran ya. Yang jelas itu rumah sakit tua, terus kemudian pelayanannya istimewa, khusus untuk cerita-cerita yang melahirkan itu tadi. Ya, karena saya mendapatkan cerita dari teman saya bersama ibunya yang melahirkan di situ. Untuk yang lainnya besok kita sambung lagi bersama dengan rumah sakit tua di Yogyakarta ya lainnya. Nanti kita akan masukkan ke sesi sajen sejarah rumah sakit tua Jogja. Oke. Itu kan ada Panti Rapih, Bethesda, PKO juga itu masuk tua, terus kemudian Panti Rini di atas, Panti Nugroho dan seterusnya. Begitu kok sajen, ada pertanyaan? Ya nanti yang ditunggu-tunggu itu Om, biasanya kan kalau rumah sakit itu ada ya misteri-misteri gitu Om. Itu cocok itu. Itu nanti kita sampaikan. Oh siap. Termasuk legendanya Suster Ngesot. Oh siap, ya, siap. Keren itu. Sip. Ya, itulah sekilas cerita rumah sakit Ganjuran. Sebagai awal pembukaan untuk ke cerita sajen sejarah rumah sakit tua Jogja. Sakjane mbiyen apa?